Selamat datang di Badot. Berita aneh Dibacain orang tolol. Nah, kembali lagi di episode Badot yang Tiga. Di episode Badot kali ini kita punya wajah yang berbeda. Ya. Kita punya wajah baru terutama untuk host-hostnya. Ya, terutama kita ini di sini bukan untuk menggantikan host yang lama, tapi kita di sini mencoba untuk membawakan segmen Badot ini. Oh, kirain. Iya, jadi kita ambil alih. Kirain membawakan parcel. Enggak, itu nanti lebaran. Masih lama. Nah, kita di sini mencoba untuk membacakan berita-berita yang aneh yang sudah kita kumpulkan juga bersama tim kreatif, terutama gue tim kreatifnya salah satunya. Jadi ini adalah face to face pertama dan gue perkenalan dulu lah untuk host 1-2-nya kita ya. Nama gue Mamang, panggilan gue Mamang. Dan nanti di sini ada di bawah. di bawah mana? Di bawah sini ntar ada tulisannya Mas. Oh iya. Ya. Diedit dulu berarti kan? Iya, diedit dulu lah. Ya udah kalau begitu nama gue Alif. Dan kita akan membawakan berita yang paling absurd dan juga dengan disclaimer ya, terutama kita bakalan membawakan beritanya dengan tidak serius karena ya ini adalah Badot, berita dibacain orang tolol yang basically kita berdua adalah orang tolol, jadi jangan berharap untuk opini-opini yang termazmur. Jadi ya, enjoy the show. Oke, langsung ke berita pertama kita guys. Geger, mobil Grand Max putih tiba-tiba muncul di saat hujan deras. Geger kenapa nih? Mobil Grand Max tiba-tiba muncul di saat hujan deras, ngapain gitu? Maksudnya apa poin dari beritanya gitu loh? Wah, itu juga saya kurang tahu, Mas. Ini kayaknya ini hostnya lebih ke bukannya nahan tawa ya, tapi hostnya lebih ke nahan kesel sih ini. Lebih enggak, menurut gue sih ya, lebih ini tuh kita tuh dikasih semacam trivia gitu, kayak semacam riddle. Kira-kira Grand Max ini mau melakukan apa sampai diberitakan di berita ini kan? Gak penting Mas, gak penting banget ini. Lu baca nih, dari berita gak penting tuh lu baca. Berita gak penting anjir. Tapi ini bukan gue nyari ya. Ini bukan gue nyari. Bukan gue nyari. Oke, coba ya kita baca komennya. Gigir, mobil Grand Max pitih mincil di siit hijin terus. Tuh kan ada yang komen gini kan. Ya. Terus ada lagi yang komen, simpan amarahmu guys. Coba baca lagi nama akunnya. Bener kan kata gue tadi. Ya, harus dibaca dulu akunnya. Beritanya itu nggak penting sebenarnya. Iya, memang beritanya tidak penting. Ntar dulu, ini lebih ke mungkin ya. Gue nggak tahu ya si adminnya, tapi gue mikir kayaknya sih dia nih kebanyakan main GTA San Andreas. Kenapa tuh? Karena lu tahu kan di GTA San Andreas kan banyak Easter egg. Ya. Ada Easter egg, mobil yang tiba-tiba muncul terus turun jatuh ke bawah jurang. Oh. Lu tahu pasti itu di mana? Otaknya di hutan-hutan itu. Ya mungkin dia kayaknya inspirasi dari situ kali ya. Kurang lebih. Terus ada lagi yang komen dari Jovan Surbakti. Tadi kita nggak bacain nama. Agak penting juga anjir. Salah kan, kita kan nyari komenan orangnya, bukan itunya. Iya, enggak, masalah beritanya juga nggak penting, Pak. Kayak ngapain geger mobil Grand Max putih tiba-tiba muncul di saat hujan. Kayak ya terus apa anjir, di situ kan banyak mobil juga. Iya, memang. Kan? Cuma kan pesan yang tersirat itu kan dia kan mencoba untuk memberikan suatu teka-teki. Kita kan nggak tahu kan. Iya, dari tadi yang lu bilang ya, trivia. Iya. Ya. Oke, tanda-tanda akhir zaman katanya. Nah, mungkin kan, ini trivia. Iya, bisa jadi dia membawa sesuatu yang bisa mengakhiri dunia ini kan. Dari mobil Grand Max. Betul, ya kita kan tidak tahu itu bisa terjadi apa enggak. Oke lah, bisa diterima ya? Ya bisa diterima ya. Memang. Oke, kita lanjut ke berita kedua nih. Ada berita dari sumbernya itu dari Sindo News. Sindo News. Waduh, dari namanya sebenarnya ini berita lokal ya. Iya. Oke, gue baca judulnya ya. Pria ini dipukuli transgender Thailand karena ingin lihat kemaluannya sebelum layanan seharga 2 juta rupiah. Harga 2 juta rupiah. Ingin lihat kemaluannya sebelum layanan. Iya. Beritanya dari luar sih ini ya. Ini dari Thailand. Dari Thailand, iya. Tapi nama ya udahlah nggak apa-apa lah. Oke lah. Seorang turis pria asal India dipukuli di bagian kepalanya dengan sepatu hak tinggi oleh seorang wanita transgender di Pattaya, Thailand. Nih, gimana nih, Lip, menghadapi berita seperti ini? Nggak, pertanyaan gua sebenarnya itu cuma satu gitu kan. Kenapa transgendernya marah? Padahal kan dia juga ya? Iya, dia kan menjual jasa seksual seperti itu. Wajar dong kalau dia bayar, terus dia minta untuk menunjukkan kemaluannya. Kenapa dia marah? Kan itu kan jasa dia menjual jasa itu. Iya juga sih, cuman lucu aja gitu maksud gua. Kenapa harus dipukul juga gitu ya dari si transgendernya? Nah itu kan, makanya yang
salah ini sebenarnya kalau menurutku itu transgender. Transgender Kenapa? yang salah. Dia merasa kayak tidak dihargai gitu. Terintimidasi. Betul. Terintimidasi. Nah, lagian juga kalau misalkan dia nggak mau disuruh untuk menunjukkan kemaluannya, kenapa dia harus jadi itu? Iya kan dia kan pelayan. Iya, Dia pelayan. Itu pukulan tersebut membuat kepala pria berusia 25 tahun, 25 tahun ya yang mesennya. Wah, hampir. Masih muda ya. Mm-mm. Keduanya kemudian dibawa sampai berdarah. Waduh. Aduh, itu sepatu sampai nancep berarti ya? Iya, berarti sampai menancap tuh. Kemudian dibawa petugas polisi ke kantor polisi Pattaya untuk menyelesaikan masalah. Ya, oke lah, ada polisi di situ, ada aparat lah, oke lah. Menurut laporan Channel 7, insiden ini terjadi sekitar pukul 3 pagi ketika pria India tersebut, India yang mesen, Cok. Pria India yang mesen. Nggak heran berarti ya, nggak heran ya. Betul. Mendekati seorang wanita transgender berusia 29 tahun di pantai untuk menanyakan tentang jasanya. Waduh. Ya, gue juga sebenarnya kalau misalkan jadi nih orang ya, bayar 2 juta. Mahal. Iya. Gue turis nih. Ya gue make sure dong nih, lu punya apa? Iya. Gitu kan, lu punya sosis sama roti. Iya. Gitu kurang lebih kan. Karena kan mungkin ada juga kan orang juga udah pada mulai takut gitu kan sama trap, sama jebakan-jebakan orang-orang Thailand gitu kan. Iya kan, Mananya niatnya mau menyewa jasa seksual tapi malah dapetnya zong Zong, gitu kan. iya. Jadi dia mau make sure dulu. Iya benar. Oke lah. Walaupun emang di Thailand itu kan memang kebebasan apa sih namanya? Berpendapat. Bukan kebebasan berpendapat dong. Iya, Apa sih namanya? Memilih untuk menjadi apapun apa sih namanya? Itunya lah. Ya. Lu mau jadi apa lah? Ya. Lu mau jadi 0 apa jadi 1? Ya betul. Iya. Itu dia bahasanya kan. Iya, Itu lu jadi udah apa jadi 1? dibebaskan sama Iya. pemerintah Thailand. Oke lah. Oke, unik juga nih ya. Dipukul, Cok. Lu bayanginnya lu mesen lu berdarah, lu jadi bayar lagi. Iya. Oke, lanjut ke berita ketiga, guys. Berita ketiga ini datang dari apa, Lip? Sumbernya sama ternyata masih dari sama. Sindonews. Masih Sindonews juga. Ya. Baca coba. Pria ini bisniskan kepala botaknya, pasang iklan di jidat, harganya 9,4 juta. 9,4 Harganya juta ya. Mahal banget ya. Untuk pasang iklan, tapi menurut gua sekarang paham kenapa dia masang harganya segitu, karena Kenapa tuh? dia bisa melihat papannya ini sebagai papan berjalan, maksudnya iklannya berjalan. Iya, dapat dia nih opportunity. Jadi kan rata-rata kalau orang masang iklan itu kan tempatnya di satu tempat gitu kan. Reklame lah. Ya betul. Kalau ini kan dia kan iklannya kan selalu tempatnya di mana-mana tergantung orangnya pergi kemana. Jadi kan orangnya ngelihat gitu. S3 marketing berarti. Betul. Jadi nggak salah dia masang harganya segitu. Benar-benar. Itu harganya strategis menurut gua. Nih, gue coba baca ya. Namanya Safiq Hashim, umur 36 tahun, seorang travel vlogger asal India, telah menjadikan kepala botaknya sebagai ladang bisnis. Papan reklame, bener tadi kata lo. Kepala pria itu disewakan untuk iklan logo sebuah produk dalam wujud tato, guys. Jadi ditato palanya. Buset, gila sih. Tentu saja tato yang menempel di jidat dan kulit kepalanya adalah tato temporer. Iya. Ya kalau misalkan ini mah bener juga jenius dia. Karena kan kalau pakai tato itu lah enak dianya kan dapat apa sih namanya komersial gratis. Komersial gratis. Nah, ini satu yang unik juga nih. Pria asal distrik Alappuzha ini menato sementara logo klinik rambut dan kulit yang berbasis di koci. Di kulit kepalanya, koci apa? Berbasis di koci ya? Mungkin gue kurang tahu ya. Cuma gue pernah dengar bahasa koci itu paling cuma dari nama seorang Coach Justin aja sih. Iya sih, bener gue ya. itu juga. Coach yang kita tahu tuh Coach Justin. Iya. Kira tuh Coach Justin yang terlibat akan iklan ini ya, iklan jidat botak ini. Iya. Tapi lucu juga. Kebetulan kan dia juga botak. Iya, tapi lucu juga. Dia juga tertarik kali ya masang itu ya. Oh iya, dia botak. Betul. Mungkin dia melihat berita ini kan terus dia kepikiran gitu kan. Dia masang iklan itu kan binomo gitu di jidatnya. Terus kita kan nggak tahu itu ladang usaha itu kan. Benar. Iya. Tapi lucu gitu, maksud gua kan dia botak tapi klinik rambut gitu loh. Buat apa kan dia botak gitu maksud gua? Mungkin dia itu adalah satu cita-citanya yang belum terpenuhi gitu kan. Jadi dia mungkin ingin transplantasi rambut, cuma belum ada duitnya kan. Jadi dia dapat beberapa tempat transplant rambut dan itu dia mau tato di sini. Oh, tato di sini buat promosi juga sekalian. Betul. Jenius berarti dia. Mungkin nanti ya, kan ini kan iklannya itu kan tempat transplantasi rambut gitu kan. Pokoknya kayak hair treatment gitu kan. Iya. Mungkin kalau misalkan dia ke sana dikasih diskon tuh umur hidup.
Bener Kita kan juga nggak tahu. Anjir, jenius banget nih orang, gila men. Iya, pemikiran Belum dia, pernah ada tuh orang sejenius si siapa nih namanya tadi? mungkin pemikiran dia itu Ala juga Puza. udah 2-3 langkah ke depan. 2-3 langkah ke depan iya. iya. Dan bisa juga maksud gua dengan dia ngeiklanin nih apa jidatnya itu kan. Nah, Dia jadi dapat dana buat transplantasi rambut, bener. nah iya kan. Iya anjir. Dapat gila. dana transplantasi rambut, terus juga belum lagi kalau misalkan dia datang ke sana dapat itu kan, dapat lifetime service gitu kan, kayak iya, diskon bener. apa segala macam gitu Lifetime kan. service ya. Iya. Oke lah ya, oke banget ya. Mm-mm. Bisa juga mungkin dia nanti lanjut ke Thailand terus habis itu mesen yang tadi mesen yang 2 juta itu. Oh. Transgender kali, nggak tahu sih. Ya Nah, ini gue iya kan berpikiran kalau- aja soalnya nah. tadi orang India juga. Betul. Mungkin Iya. kalau misalkan dia kelebihan duit gitu kan, wah ini udah banyak nih kan, reklamanya udah banyak gitu kan, udah kayak bajunya Bali United kalau misalkan lu ngeh gitu. Bali United lagi. Lah ya mana tahu kan, di sini ada, terus Iya. kepalanya ada gitu. Sponsor kan. semua jadi satu Sponsor kepalanya. semua gitu kan. Nah itu kan dia mungkin nanti banyak duitnya itu. Iya. Nanti dia travel kemana? Dia ini kan juga seorang travel asal India. Iya, traveler Mana juga tahu ya. dia ke India kan ketemu yang tadi yang palanya juga udah nancep sama Waduh. transgender yang itu. Enggak, tapi gue mikir ini kayak orang yang sama cuman ganti nama. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, bisa Iya, jadi. jadi Mungkin- ini berhubungan sama yang tadi sebenarnya. Oh iya, mungkin dia habis dari Thailand tuh dia kabur gitu kan. Ya. Dia cukup habis itu namanya ngebotakin Botakin rambut. Ya. Terus habis itu dibikin iklan. Heeh. Jenius, ya. Bisa jadi Gila tuh. mastermind tuh guys. Mastermind guys. Ya guys ini berita ya. Oke, kita lanjut ke berita ke berapa nih? 4 ya. Ya. Mau lu bacain? Oke, Ya. silakan. Waduh, gara-gara kebanyakan Tusbol. tanda bintang L. Balikpapan masuk zona merah HIV. Waduh, masuk zona merah HIV gara-gara Ya. kebanyakan tus B bintang-bintang L. Oke. Kalau zona merah tuh zona bahaya berarti ya kan? Ya, Zona bukan, yang bukan jangan bahaya salah. apa? Mungkin orang-orang Balikpapan nggak tahu. Soalnya Kenapa? papannya belum dibalik. Oh iya ya bener juga ya lu. Papannya belum dibalik ya. Coba kita buka komen. Waduh pada nanyain tusbol itu apa ya katanya? Tusuk Bola. Betul. Bola ya? Betul. Bola. Tusbol itu apa? Bertanya dengan nada kumala. Kumala siapa? Kumala Haris. Enggak. Lu kayak enggak tahu ya lah kumala maksudnya kumala si ini anjing. Oh Ya, itulah. iya, gue baru nge. Ih. Balikpapan B-nya apa kawan-kawan? Terus ada yang jawab nih. Balikpapan. Boti, yuk. Balikpapan B-nya apa? Ya, Balik. apa? Balik. Siap. Ini banyak yang bilang boti parah banget. Sorry buat warga Balikpapan ya, cuman memang ini adalah berita yang apa adanya di Ya. situ. Jadi kita Berita tidak aktual. Iya, aktual. Kita hanya memberikan informasi Informasi. yang ada. Ini emang kampret-kampret juga nih isi komen-komennya nih. Ya. Awas sur katanya. Ketemu di luar tombak beneran kaum pelangi. Waduh. Ini nih agak mengkhawatirkan memang ya keadaan Balikpapan zona merah. HIV bukan cuma HIV tapi ada komunitas berbahaya. Jadi buat orang-orang di Balikpapan ya stay safe aja lah. Ya. Oke, lanjutlah ke berita terakhir ya, jatuhnya berita kelima ya. Beritanya dari tempo.co. Wah, ini sumbernya Wah, sangat sangat serius. iya, sangat ini. serius nih. Tapi ternyata ada berita unik juga ya. Coba baca ya. Seminar unik memeluk domba di Jerman. Oh, mancanegara, guys. Oh, di mana? Di Mancanegara. Jerman ya? Di Jerman. Oke, ini gue baca dulu ya. Lexa Vos, pelatih. Loh, kok jadi pelatih? Beneran gak nih anjir? Oh iya beneran, Cok. Pelatih pengembangan kepribadian memeluk domba Carlota di peternakan kecilnya di mana dia mengadakan seminar pelukan domba dekat Wuppertal. Oh, mana gue tahu anjir, gila Jerman. Di Jerman itu. Iya pokoknya di Jerman lah, Ya. 11 Maret 2021, udah lama juga nih. Sebenarnya dilakukan saat berlakunya lockdown COVID-19. Oh oke. Pelatih pengembangan kepribadian memeluk domba Carlota di peternakan kecilnya di mana dia mengadakan seminar pelukan domba di Hatingan. Tapi esensinya apa ya? Esensi dari pelukan domba ini tuh apa anjir? Enggak, gue sebenarnya bukan yang gue cari di sini bukan esensinya, tapi Apa tuh? bagaimana cara penilaiannya dia. Apakah Oh iya, di seminar. peluk, apakah cara gaya peluknya atau memang sampai dombanya udah Sampai- bisa napas gitu kan? Sampai gitu. Iya, atau nggak sampai apa sih namanya dombanya memberontak? Kita kan juga nggak tahu cara Oke. penilaian lomba peluk domba ini bagaimana. Ini juga informasinya kurang ini juga nih gitu, penulisannya membingungkan gitu. Maksud gua pelatih pengembangan kepribadian memeluk domba di mana dia mengadakan seminar, udah gitu aja. Terus ada foto ke bawah selesai. Waduh, informasi yang sangat bermanfaat tuh. Dari Tempo nih baru pertama kalinya nih. Ya. Baru pertama kalinya dari Tempo ada berita seperti ini gitu guys. Jadi ya nggak tahu lah gue bisa bilang ini tuh bermanfaat atau enggak, dan ini juga ternyata berita Mungkin yang untuk cukup ramai. stress relief ya. Oh, karena Stress. lagi COVID. Betul. Oke.
Untuk stress relief bisa. Oh kalau misalkan lu mungkin untuk di Jerman gua nggak tahu sih ya untuk relationship-nya itu apakah maksudnya untuk orang-orang banyak yang pacaran atau enggak. Ya. Kali bisa aja nih, gitu kan. Ladang bisnis juga gitu kan buat si pemilik karavannya ini, dombanya ini. Cuma kan kalau untuk stress reliever di sini kan juga udah mulai banyak gitu kan. Bener juga, ya? Betul. Iya. Ada juga orang yang udah mulai nyewain tempat yang buat dihancur-hancurin gitu kan. Itu kan stress reliever itu. Stress reliever juga ya. Iya. Mungkin dia emang mau beda aja kali mumpung dia jadi peternak peternak ya, domba. Karena di sini juga nggak ada itu kan, apa sih namanya? Nggak ada sesuatu yang membuat bisa memancing stres gitu kan. Karena kan kalau ngeliat alam luas itu kan enak, bawaannya adem bener. Ya mungkin tambahannya ini meluk domba bukan cuma ngelihat views. Iya. Pemandangan yang bagus tapi sekaligus meluk domba karena domba itu uangnya empuk. Betul. Kayak itu. Tapi itu masih di luar tanggung jawab kalau dombanya nendang ya. Iya. Tapi kira-kira lu kepikiran nggak kalau misalkan seandainya meluk domba ada yang ketagihan nih? Boleh nggak kira-kira dibawa pulang domba nih? Dibawa pulang? Iya dibawa pulang lah. Kan kali aja gitu ada yang memang saking nih domba kayaknya lucu terus habis itu dia mau bawa pulang pelihara sekalian buat peluk jadi guling. Jadi domba guling nanti. Ya juga dong, maksud gua bukan jadi domba guling, itu mah dimakan, dipelihara. Iya, kan terus habis itu jadi guling, pilau. Iya, kita kan belum tahu juga. Nah, apa sih namanya? Kondisi keluarganya dia bagaimana yang harus jual domba gitu kan. Iya, kita juga nggak tahu. Mungkin kalau misalkan dia mau beli sih silahkan ya. Cuma di sini tidak ditulis keterangannya bisa membeli dombanya atau tidak itu gitu dia kan. ini deskripsi beritanya kayak gini doang guys. Gue kira tuh ya banyak gitu ada ininya lah. Ya. Nggak tahu lah Tempo mungkin emang ini ya untuk nambah-nambahin ini aja kali ya, nambah-nambahin berita unik aja kali ya di lamannya ya. Oke, segitu aja dari kita sebagai host 1 dan host 2 untuk ngegantiin host yang sebelumnya di Badut episode 3 ini. Dan kalau misalkan kalian pengen ngasih referensi berita bisa juga langsung di komen di Instagram kita atau enggak di YouTube karena ini bakal diupload di YouTube dan di Spotify. Ya. Terus untuk misalkan kalian mau menantikan berita-berita aneh dari kita yang kita bacain nanti untuk di segmen berikutnya, entah nanti bakalan host lama atau kita lagi ya. Request aja lah, terserah. Pokoknya intinya untuk episode Badut kali ini kita yang ambil alih. Badut kali ini kita signing out. See you in the next episode. See you in the next episode.